Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dr. Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Selamat malam pemirsa Satelit TV. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Norina di Dr. Inyong. Dr. Inyong ini merupakan acara tentang informasi kesehatan, gaya hidup, kemudian dialog interaktif dengan narasumber yang luar biasa setiap minggunya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Satelit TV dan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Baik pemirsa, untuk kali ini kita akan lebih membicarakan tentang kanker yang dimana sering sekali terjadi pada wanita. Mungkin para pemirsa penasaran siapakah narasumber kita kali ini? Mungkin kita langsung saja dengan Dr. Setiadian Kartika, spesialis obstetrik dan ginekologi atau spesialis kandungan. Selamat malam Dr. Ika. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya dokter sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dengan pemirsa Satelit TV hari ini. Nah, gini dokter, kanker, membicarakan kanker itu kan hal yang sangat kompleks sekali ya dokter. Dan mungkin para wanita, apalagi pemirsa di rumah ingin tahu persis sebetulnya yang sering ditakuti para wanita saat ini itu kanker apa dokter? Iya, baiklah. Terima kasih Dokter Norina. Jadi pada malam hari ini kita mau membicarakan kanker yang paling banyak diderita oleh wanita ya. Ini kanker terbanyak kedua setelah payudara, yaitu kanker mulut rahim atau leher rahim atau kanker serviks. Kanker serviks, Kanker serviks ini apa sih kanker serviks? Yaitu kanker itu kan pertumbuhan sel yang berlebihan yang terjadi pada mulut rahim. Mulut rahim itu berada di adalah pintu masuknya dari rahim ya, mulutnya. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu adalah virus sebenarnya. Oh, virus. Ya, jadi kanker ini itu di Indonesia katanya 15.000 tiap tahun. 15 kejadian? Iya, kejadiannya. Ada kejadian baru begitu. Dan 8.000-nya itu meninggal gitu. Karena kanker leher rahim ini ya, dokter ya. Jadi kanker mulut rahim itu sangat sebenarnya penyakit ini sebenarnya bisa dicegah ya dokter Norina. Jadi sayang sekali kalau sudah ketahuannya itu sudah stadium lanjut, itu sangat disayangkan. Karena sebenarnya penyakit ini itu sangat-sangat bisa dicegah. Jadi perjalanan penyakitnya ini bisa lama sekali, dari 10 sampai 20 tahun. Cukup lama berarti ya, cukup lama. Jadi sejak pertama terkena virus, namanya virusnya human papillomavirus. Human papillomavirus, ya, HPV atau HPV. Virus ini biasanya kalau untuk yang banyak tipenya, ya, khususnya untuk yang paling sering menyebabkan kanker mulut rahim itu yang tipe 16 dan 18. Oh, berarti kanker itu sebetulnya ada penyebabnya, ada tipe-tipenya ya dok? Banyak ya? tipenya, ada banyak 53, 51, semua 100 sampai ratusan kok. Cuman yang paling sering itu 16 dan 18 yang untuk kanker mulut rahim. Ada juga yang virus nomor tipe 6 dan 11 juga ada. Biasanya akan mengenai menjadi ini kondiloma akuminata. Pernah dengar nggak? Oh, apa itu dokter? Itu kayak kutil, kalau orang awam bilang kutil ini ya, kutil kelamin. Oh, jadi ada ayam. Penyebabnya sama seperti menyebab kanker ya dokter ya? Iya, HPV-nya cuma beda tipe. Beda tipe, gitu seperti itu. Oke, kalau sebetulnya ada faktor risiko nggak sih dokter untuk terjadinya kanker itu sebetulnya? Iya, faktor risikonya adalah ya memang ini menguji untuk kesetiaan kita kepada pasangan ya. Oh ya, oke. Ada itu juga ya dokter. Salah satunya adalah berganti-ganti pasangan, gitu. Lalu merokok juga. Merokok, ya. Oke. Paling sering itu sih. Paling sering juga itu ya dokter. Oke. Itu kalau kanker sendiri itu hanya terjadi pada orang yang sudah tua atau anak-anak juga bisa dokter? Jadi kanker mulut rahim itu terjadi setelah si wanita itu melakukan hubungan seksual. Karena
penularan dari virus HPV ini dengan hubungan seksual. Jadi jadi terjadinya setelah melakukan hubungan seksual. Gitu. Kalau anak-anak yang mungkin beberapa kasus mungkin ada karena sudah berhubungan juga ada ya mungkin dokter ya. Ya kita kan nggak tahu ya. Maksudnya ya mohon maaf ya kadang-kadang tidak mengaku gitu kan. Jadi kita juga memang harus pelan-pelan sih harus menelaah, menggali penyebabnya itu betul-betul kita harus biar gitu. Kemudian dokter, sebetulnya ada tidak sih cara untuk mendeteksi awal terjadinya kanker itu? Deteksi awalnya itu ada nggak dokter? Deteksi dininya untuk kanker mulut rahim atau kanker serviks ini yaitu dengan udah banyak kok masyarakat sudah banyak yang tahu karena sudah sangat populer sekali dengan IVA test ya, IVA ya. Panjangnya apa itu dokter? Inspeksi visual dengan asam asetat. Terus kemudian bisa juga dengan pap smear. Ya, ini adalah sebenarnya pemeriksaan ini adalah untuk pencegahan sekunder, Dokter Norina. Ada pencegahan primernya sebenarnya. Apa itu dokter? Dengan vaksinasi. Oh, vaksinasi. Iya, gitu. Jadi sebelum si wanita itu melakukan menikah lah ya, menikah atau melakukan hubungan seksual itu sebaiknya divaksin, gitu. Vaksin. Berarti itu wajib ya dokter ya, maksudnya sebaiknya. Iya. Karena kan setiap wanita pasti akan menikah ya, dan kalau menikah tidak mungkin kalau dia karena untuk membuahkan keturunan kan harus melakukan hubungan seksual. Makanya sekarang banyak kok yang sudah tersedia vaksin. Vaksin itu. Tapi dokter, ke awal lagi untuk yang IVA test itu bisa dilakukan di mana aja dok? Sekarang banyak ya, kan sudah banyak bidan-bidan yang sudah dilatih oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang mumpuni ya, sehingga mereka itu dilatihnya secara intensif, harus melakukan sekian kali gitu, 50 kali baru bisa gitu dilepas gitu. Ada seperti belajar dulu untuk cara melakukan IVA test itu. Betul, harus belajar dulu karena itu sangat ini ya, tergantung dari pemeriksaannya juga. Jadi mata pemeriksanya itu mesti harus jeli melihat itu dia positif atau negatif gitu. Berarti dibuka kemudian dilihat kondisi dari mulut rahimnya itu ya dok ya. Oh, itu dari awal seperti itu kita sudah bisa tahu arahnya ke kanker atau enggak gitu ya dok? Kita ke lesi prakanker. Oh, berarti sebelum terjadinya kanker. Lesi prakanker. Kemudian kalau itu hanya dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit juga bisa dok? Puskesmas bisa, di rumah sakit apalagi. Bisa ya dok ya. Oke. Berarti bidan juga bisa melakukan bidan bisa. Berarti di puskesmas juga akan lebih. Nggak tahu deh, sekarang mungkin pemerintah harusnya mungkin gratis kali ya kalau di puskesmas ya, saya nggak tahu. Kalau ada fasilitas gratis malah enak ya dok ya? Sepertinya sih, harusnya sih, karena kan itu kan sangat sederhana sekali. Dan itu tidak mahal. Tidak butuh alat yang tidak ini ya butuh dok alat ya? yang macam-macam, hanya asam cuka saja. Oh, asam cuka dok? Itu asam asetat itu kan asam cuka. Simpel sekali ya dok ya? Sekali, ya. Berarti hanya melihat kemudian mungkin dioles asam cuka, kemudian kita bisa lihat ada lesi tadi ya, lesi prakanker atau enggak gitu ya dokter. Sebetulnya simpel ya dok ya. Asam cuka tapi bukan asam cuka yang buat bakso ya. Ini ya sama gitu, cuman diencerkan gitu. Oh, diencerkan. Yang bakso itu kan 25% ya, sangat pekat. Mungkin agak nyeri gitu nggak dok? Kalau pekat itu, waduh bisa gosong. Jadi itu diencerkan jadi 3-5% saja. Oke, berarti bukan yang buat masak, bukan ya dok ya, asam cuka aja dok ya? Iya, sama asam cukanya gitu, cuman ada takarannya, caranya membuatnya ada gitu. Sama kok asam cukanya itu. Iya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ya dokter, kita jeda iklan dulu.
kembali lagi bersama kami di Dokter Inyong. Kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi setelah kita membahas untuk deteksi awal, ada IVA, tes, kemudian pap smear ya dok. Kalau pap smear sendiri itu gimana dok? Iya, sebenarnya tujuannya adalah sama untuk deteksi dini lesi prakanker. Oh ya. Sama ya. Oke. Bedanya apa dok? Bedanya kalau IVA itu kan dia dengan menggunakan asam asetat itu ya, asam cuka itu. Kalau pap smear itu sama di posisi tidak dengan menggunakan asam cuka, tetapi kita mengambil lendir mulut rahimnya. Jadi diposisikannya sama, dalam artian posisi ibu, posisi litotomi namanya ya. Jadi dibuka gitu, kita masukkan alat lewat vaginanya gitu ya. Lalu kemudian kita mengambil lendir mulut rahimnya. Kemudian kita akan jadi gini, pap smear itu ada yang konservatif ya, ada juga yang modern ya. Yang konservatif itu begitu diambil mulut rahimnya, kemudian ada gelas kaca begitu, kita usapkan, nanti kita fiksasi dengan alkohol misalnya, lalu diperiksa di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomi ya, gitu. Tapi kalau yang modern sekarang juga ada namanya LBC, liquid based cytology. Jadi itu ada kitnya khusus gitu, dan mungkin ada hanya kalau di rumah sakit Ananda ada ya, karena saya sering melakukan pap smear ya dok kalau ya. Di Ananda saya pakainya yang LBC. Karena bedanya kalau LBC liquid based cytology itu sama mengambil lendir mulut rahimnya, tetapi tidak diusapkan di kaca, gelas kaca itu, tetapi langsung dimasukkan ke ada cairan khusus ya, dari sana cairan khusus kita langsung masukkan aja, sehingga hasilnya akan lebih akurat karena tidak ada debris. Jadi yang ada darah-darah gitu rontok. Jadi cuman ada selnya aja, tertinggal selnya saja gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya. Yang penting keakuratan dari pembacaannya itu tergantung dari dokter spesialis patologi anatomi. Oke. Nanti kalau pap smear itu ya positif atau negatif gitu ya mungkin hasilnya dok? IVA itu positif sama positif negatif. Ya. Kalau pap smear ada nanti hasilnya bisa apakah dia cuma infeksi atau cervicitis saja, atau diagnostik ya dok ya. Atau ada juga CIN 1, CIN 2 gitu. Oh, sudah terspesifik ya dok ya, kalau pap smear. Jadi ada lesi prakanker yang 1, 2, 3, CIN 1, CIN 2, CIN 3. Itu tadi kita bicara sedikit tentang deteksi awal ya dok ya. Kalau sebetulnya gejala utamanya itu apa dok kalau udah di kanker leher rahim itu dok? Jadi kalau begini dokter Norina, jadi kalau lesi prakanker itu memang gini, kanker pada stadium yang dini itu memang khususnya lesi prakanker sebelum kanker ya, itu gejalanya itu kalau wanita-wanita itu biasa cuman keputihan gitu, tetapi dia nggak aware gitu dengan keputihan, jangan-jangan keputihannya kenapa nih gitu kan gitu, nggak ada gejala yang spesifik sekali kalau untuk lesi prakanker. Makanya ini kadang-kadang kita tidak sadar, sebagai wanita tidak sadar bahwa kita sudah ada terkena virus itu gitu. Makanya pentingnya screening itu karena tidak ada gejala kalau pada stadium awal gitu. Tahu-tahu begitu bergejala, misalnya keputihan yang berbau seperti cucian beras gitu, berhubungan seksual berdarah begitu. Kalau setiap berhubungan seksual berdarah itu postcoital bleeding gitu ya, itu udah biasanya kalau seperti itu sudah yang stadiumnya sudah lanjut gitu. Makanya sudah kena ya dok ya, seperti itu ya. Iya, makanya harus sering sebagai wanita harusnya kita sadar diri, lebih aware, sadar diri, kemudian kita periksa lah pap smear, IVA itu 1 tahun sekali gitu. Selama kalau 3 tahun berturut-turut hasilnya baik, kita bisa 3 tahun sekali. Sampai kalau kita udah rutin sampai 45 tahun lah sudah. Berarti ada step-stepnya sebetulnya ya dok ya. Misalnya, ada gejala tambahan lain nggak dok? Tadi kan udah di awal sebelum lesi prakanker, kemudian pas terkena mungkin ada darah. Selain itu ada keluhan lain nggak biasanya dok? Kalau misalnya nyeri atau apa sih? Kalau sudah stadium lanjut, sudah yang namanya kanker itu kan pertumbuhan sel yang berlebihan ya. Jadi mulut rahimnya itu sudah
kaku seperti papan, banyak sel-sel yang mengeras begitu, sehingga dia bertumbuh, dia menekan ke kandung kencing di depannya, jadinya akibatnya dia sulit kencing atau nyeri gitu kan, bisa nyeri ya. Kalau ke belakang bisa ke rektum, ke tempat mau BAB, bisa sulit BAB atau bisa berdarah juga. Kalau sudah menyebar kemana-mana, apalagi udah perutnya sakit, perut bawah sakit gitu. Berarti kalau stadium lanjut itu mungkin akan lebih gampang didiagnosa ya dok ya. Tapi sebelumnya memang lebih bagus di awal kita lebih aware. Tapi kalau untuk diagnosis pastinya itu dengan biopsi, Dokter Narina. Berarti diambil mungkin sedikit selnya ya dok ya. Ya, baik. Mungkin kita akan lanjutkan nanti lagi ya dok ya. Kita akan jeda iklan dulu, tetap di Dokter Inyong. Kembali lagi bersama kami di Dokter Inyong. Baiklah pemirsa, bagi pemirsa di rumah yang ingin berdialog interaktif atau nelfon ke sini untuk tanya langsung ke Dokter Ika, bisa ke nomor 0281 777 1242. Saya ulangi lagi, 0281 777 1242. Baik dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi setelah gejala, kemudian kira-kira dokter kalau vaksinasi itu berapa kali? Kan mungkin ada yang kayak kalau 2 kali atau 3 kali itu, berapa kali kalau vaksinasi untuk ini dok? Jadi begini Dokter Norina, sebaiknya sejak kalau kita punya anak perempuan nih ya, sebaiknya idealnya kalau kita sudah punya anak perempuan gitu ya, pada usia 10 tahun sudah mulai bisa. 10 tahun sudah bisa ya dok ya? 10 tahun, ya 10 tahun awal juga ya. Kita bisa melakukan vaksinasi itu 3 kali Dokter Narina. 3 kali ya. Selama? Jadi bulan ini 0, istilahnya 1 bulan ini, bulan depan, kemudian 5 bulan berikutnya. Jadi 0, 1, 6. Itu hanya sekali seumur hidup aja dok? Iya, sampai saat ini belum perlu booster. Jadi penelitian sampai saat ini cukup satu paket itu, 3 kali suntik aja. Itu bulan pertama, kemudian bulan depan terus kemudian 5 bulan berikutnya. 5 bulan berikutnya. Bisa mulai dari usia 10 tahun. Cukup awal ya dok ya. Padahal belum menstruasi juga bisa. Nggak apa-apa, karena kan untuk mempersiapkan, karena gini,
kanker mulut rahim saya lupa tadi bahwa salah satu faktor resikonya adalah menikah atau berhubungan seksual kurang dari 20 tahun. Bahkan kalau 16 tahun lebih ini lagi gitu. Jadi jangan menikah sebelum usia 20 tahun, sebelum matang. Sebelum matang ya. Memang ada aturan juga ya dokter ya. Jadi seperti itu. Karena kalau terlalu dini mungkin akan lebih gampang terkena ya dok ya. Iya, ada sel di situ, squamous-columnar junction di mulut rahim situ, itu masih belum kuat ya, istilahnya masih bergejolak lah ininya, sehingga mudah sekali masuk virus. Oke. Gitu. Ya. Mungkin sedikit gambaran dokter, saya punya gambar ini mungkin pemirsa supaya agak jelas. Jadi yang mulut rahim itu yang sebelah mana dokter? Iya, mulut rahim itu ini dokter Norina. Ya, ini liang vagina ya. Ini mulut rahimnya ya. Ini kanalis cervicalis atau ya jalan ininya lah ya, masuk kanalis cervicalisnya, ini rongga rahimnya. Oke. Gitu. Berarti kalau terkena kanker itu berarti leher rahim di daerah sini ya dokter ya? Leher rahim ini atau mulut rahim atau serviks ini yang di sini. Mulutnya gitu. Ya. Berarti kalau ada luka atau perdarahan berarti sebetulnya di daerah sini. Iya. Lesinya ada di sini memang. Begitu. Nanti kalau misalnya dia sudah stadium yang lanjut begitu, ini sudah berdongkol-dongkol gitu seperti kembang jantung gitu ya dok ya istilahnya ya. Dia bisa menekan ke depan, ke samping sini, bisa ke belakang begitu, bisa menyebar naik gitu. Seperti itu. Iya. Sebenarnya ngeri ya dok ya kalau ini. Lumayan. Mengerikan kalau membayangkan itu. Ya, makanya daripada mengobati, mendingan kita mencegah gitu, karena mencegah itu sangat ini sekali bermanfaat. Tapi sekali. Dianjurkan ya dok ya. Sangat dianjurkan sekali. Berarti sebetulnya untuk vaksinasi itu sendiri bisa mencegah namanya kutil ya dok ya. Jadi kan penyebab itu kan juga. ada kalau di Indonesia nih ada 2 pabrik ya yang mengeluarkan itu vaksin itu. Ya. Ada yang cuman melindungi untuk kanker mulut rahim saja, karena dia hanya melindungi untuk virus yang tipe HPV yang 16 dan 18. Ada juga yang kuadrivalen atau 4 virus yang bisa ini gitu. Oh, berarti vaksin itu sendiri isinya itu ya dok ya, ada kode-kode gennya tadi ya dok ya. Gitu. Jadi ada yang 4, ada yang 2. Ada 4, ada yang 2. Iya. Okay. Harganya beda. Sebetulnya kalau persiapan untuk vaksinasi sendiri itu apa dok? Persiapannya? Yang penting dia dalam kondisi sehat aja ya, gitu, tidak sedang demam gitu ya. Seperti prosedur vaksin. Karena kan kita butuh imunitas tubuh supaya dia mengeluarkan tubuhnya itu mengeluarkan imun yang terhadap virus tersebut. Jadi harus fit. Kondisi tubuh juga harus fit gitu ya dok ya sebelum divaksin gitu. Oke. Kalau pada kejadian misalnya sedang hamil gitu divaksin itu gimana dok biasanya? Sebenarnya kalau hamil dan menyusui bagus sekali, banyak sekali pertanyaan itu. Jadi kalau hamil dan menyusui sebenarnya dia tidak teratogenik, artinya tidak menyebabkan kehamilannya itu jadi kenapa-kenapa, maksudnya jadi cacat atau apa. Tetapi kan pada orang hamil dan menyusui itu kan daya tahan tubuhnya menurun ya, lebih turun lah dibanding yang tidak. Sehingga dokter, mohon maaf sebentar, ada telepon masuk, kita terima dulu ya. Selamat malam dokter Inyong. Selamat malam ibu, dengan ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Ratna di Cilacap. Ibu Ratna di Cilacap ya. Ya ibu silakan pertanyaannya ibu. Ya gini mbak, saya kan datang bulannya kan nggak teratur. Ya. Terus kalau misalnya tanggal 1 itu nggak pasti tanggal 1, bisa mungkin tanggal 10 atau bisa tanggal 5 atau tanggal 5 gitu. Oke. Kemudian? Itu biasanya kenapa ya mbak ya? Berarti ini menstruasi yang tidak teratur, kenapa gitu ya? Iya, gitu ya Bu ya pertanyaannya? Iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Itu mbak, kalau misalnya masa subur itu bagusnya makannya yang apa aja yang bikin lebih biar cepat bisa ngomongan begitu. Oh iya, makanan yang dibutuhkan untuk persiapan kehamilan begitu ya Bu ya? Iya. Oh ya, mungkin cukup itu pertanyaannya.
Iya, Mbak. Oh iya, jadi langsung dijawab aja. Terima kasih Ibu, selamat malam. Baik, Iya. Bu Ratna dari Cilacap Cilacap, ya. iya. Ini pertanyaannya di luar. Agak di luar ini ya Ini konteksnya, Dok, ya. biasa. Kalau seperti itu biasanya nanti pertanyaannya berkembang kemana-mana. Nggak apa-apa sih, Dok, ya. Nggak apa-apa deh. Pertama tadi tentang menstruasi yang nggak teratur, Dokter. Itu gimana, Ya, Dokter? kalau sebenarnya siklus haid itu kan normalnya antara 21 sampai 35 hari, dari hari haid pertama sampai haid berikutnya. Jadi kalau majunya 1, 2 sampai 1 minggu ya masih normal gitu. Masih nggak apa-apa ya, Dok, Iya, ya? masih nggak Oke. apa-apa. Biasanya kadang-kadang orang yang jarang, biasanya gini, yang pelajar atau mahasiswa yang sedang ujian itu haidnya pasti tidak teratur gitu. Stres mungkin ya, Dok? Iya, karena stres, karena sangat-sangat haid itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Sangat-sangat dipengaruhi, ya. Berarti mungkin masih nggak apa-apa ya, Dok, ya, kalau Iya, maju kalau atau itu mundur nggak beberapa apa-apa, hari cuma masih beberapa normal. hari itu masih normal. Oke. Terus mungkin tadi satu lagi, makanan untuk mempersiapkan kehamilan, Dokter. Itu, ya. Ini apa, lain Dokter? lagi, ya. Makanan makan 4 sehat 5 sempurna aja. Jangan, ya pastinya jangan banyak lemak ya, kalau lemak kayak gitu ya. Jangan, terus olahraga juga penting. Gitu. Berarti selain asupan nutrisi juga olahraga ya, Dok, ya. Gitu. Terus dulu itu kan, kalau dulu saya yang taunya itu makan kedelai, terus kemudian susu kedelai ya, tempe, tahu begitu bisa menyuburkan. Tapi ternyata itu malah tidak dianjurkan gitu. Ya. Oke, kita terima telepon lagi ya, Dokter, ya. Baik. Selamat malam, Dokter Inyong. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Dengan Ibu Sarti ini di Sumpil. Oh, Ibu saat ini di Sumpil. Oke. Baik, Ibu. Silakan pertanyaannya, Ibu. Saya mau bertanya, Dok. Iya, gimana, Bu? Kalau gejala itu kena kanker serviks, gimana ya? Gejalanya ya, Bu, ya? Gejalanya. Oke. Kemudian Tolong dijelaskan. Oke, mungkin kita ulang lagi. Mungkin seperti itu ya, Bu, pertanyaannya ya. Gejala dari kanker leher rahim ya, Bu, ya? Nggih, ya. Oke, terima kasih, Ibu. Selamat malam. Mungkin perlu diulang lagi ya, Dok, ya. Gejala dari kanker. Gejalanya ya, kalau sudah kena kanker serviks itu paling utama dia keputihan berbau. Ya, keputihan berbau. Keluar cairan seperti cucian daging, ya. Kemudian postcoital bleeding atau perdarahan pada saat senggama, harus melakukan hubungan seksual. Itu yang paling kentara sih. Oke. Berarti yang paling sering itu keputihan ya, Mungkin frekuensi keputihannya yang pemirsa mungkin pengen tahu ya, Dok. Setiap hari atau ada waktu hanya menstruasi atau gimana, Dok, keputihannya, Dok? Kalau keputihan untuk kanker serviks itu khas sekali. Jadi dia keputihannya sangat banyak gitu dan dan berbau. Itu. Oke. Mungkin kita terima telepon lagi, Dok. Kayaknya ramai banget yang telepon nih. Selamat malam, Dokter Inyong. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Ibu Siti di Purbalingga. Ibu Siti di Purbalingga ya. Gimana, Ibu? Pertanyaannya mungkin langsung aja. Begini, Dok. Kalau misalnya mau melakukan vaksinasi itu apa ada harus atas itu apa pap smear dulu atau gimana itu, Dok? Oke. Apa nggak perlu gitu? Oh ya. Apa itu? Terus pemeriksaan IVA itu seberapa akurat itu, Dok? Oke, iya. Oke, seperti itu, iya. Tadi udah langsung putus ya, Dok. Kita akan ke pertanyaan tadi setelah jeda iklan dulu ya, Dok, ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda iklan dulu. Tetap di Dokter Inyong. Pindah menghadap saya ya. Win, produk kita yang baru apa sudah disosialisasikan? Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung mau pilih media yang tepat untuk promosi.
Loh, kenapa bingung? Sekarang kan sudah ada satelit TV channel 26 UHF, TV lokal yang memiliki coverage area se-Ekskarisi dan Banyumas dengan program dan siaran berkualitas nasional. Oh iya, Pak. Nah, sekarang kamu pasang iklan di sana, mumpung ada diskon hingga 50%. Siap, Pak. Segera saya menuju Satelit TV untuk beriklan atau sponsor program acaranya. Mencari media yang tepat untuk beriklan, segera hubungi marketing Satelit TV. Kembali lagi bersama kami di Dr. Inyong. Dokter Ika, kita lanjut lagi pertanyaan dari Ibu Siti di Purbalingga tadi ya, Dok ya. Sebelum melakukan vaksinasi, mungkin perlu nggak sih untuk tes IVA atau pap smear tadi, Dok? Iya, kan saya dari awal sudah saya sampaikan ya bahwa screening kanker mulut rahim itu dengan IVA. IVA itu kan wajib sebenarnya. IVA atau pap smear itu kan wajib. Jadi sebaiknya pap smear dulu atau IVA dulu, nggak apa-apa. Iya. Salah satu ya, Dok ya? Iya, salah satu aja. Satu aja cukup ya, Dok IVA ya. dulu atau itu supaya nanti kita tahu belum hasilnya apa gitu. Jadi kita juga kita bisa lebih tenang, ya kan? Kemudian yang kedua ya nanti kita bisa tahu yakin gitu ya kalau bahwa bahwa tidak ada ke arah kanker, tidak ada ke arah kanker, jadi bisa melindungi begitu. Oke. Berarti memang prosedur pertama kita datang mungkin ke fasilitas kesehatan, boleh ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk tes IVA atau salah satu ya, Dok ya, boleh pilih ya, Dok ya. Iya. Kemudian setelah itu baru kita hasilnya ada kita vaksin. Sebetulnya ada ciri atau ini nggak sih, Dok? Misalnya yang ini harus IVA, yang ini harus pap smear gitu, ada nggak, Dok, perbedaan gitu? Jadi nanti kalau misalnya kita periksa ya, Dokter Norina, kalau misalnya tiba-tiba kita periksa seorang ibu, kemudian kita periksa mulut rahimnya sudah berbenjol-benjol, ya kita nggak pap smear, nggak kita IVA, kita langsung biopsi. Oh, langsung biopsi. Iya, kita langsung biopsi karena kita sudah curiga ke arah kanker, bukan lesi prakanker kan, udah jelas kelihatan. Jadi untuk membuktikan benar nggak sih itu kanker mulut rahim, gitu. Biopsi ambil. Oke. Ya, sepertinya kita mau terima telepon lagi nih ya, Dok ya. Oh, nggak jadi, Dok. Oke. Oke, tadi pap smear dan IVA ya, Dok ya. Iya. Kemudian dokter, kalau pada saat menstruasi itu nggak masalah ya, Dok ya? Pada saat diperiksa gitu lagi menstruasi atau sebaiknya ditunggu dulu? Kalau untuk IVA itu nggak masalah, tapi jangan yang sangat pas lagi ini ya. Jangan tapi hari pertama. Iya, sebenarnya nggak masalah juga, nggak apa-apa kan, dibersihkan dulu kan dengan NaCl gitu kan, bersih baru kita ini IVA. Tapi kalau pap smear, syaratnya pap smear itu tidak sedang haid, tidak habis melakukan hubungan seksual 1 kali 24 jam, dan tidak sedang melakukan pengobatan yang masuk ke vagina 2 kali 24 jam. Itu syarat pap smear. Ada Kalau IVA syaratnya nggak ada. ya, kalau IVA tidak ada. Ya. Oke, kita terima telepon lagi ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter Inyong. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ibu Terlinda. Maaf, Ibu siapa? Wira. Ibu Wira di Purbalingga ya. Ibu mungkin mau bertanya langsung dengan Dokter Ika, spesialis kandungan yang dari Rumah Sakit Ananda. Iya, Dok. Gimana, Ibu? Kandungan saya kalau kencing ya. Iya, gimana Ibu? Kalau kencing kenapa? Baru mengalir, udah kencing lagi gitu. Sakit nggak? Ibu umurnya berapa ya, Bu? Mungkin pertanyaannya saya baru perjelas ya, Dok ya. Sering kencing, sering apa? Inkontinensia. Iya, maksudnya mungkin bolak-balik ke kamar mandi gitu, Dok. Itu kenapa mungkin seperti itu? Ada hubungannya nggak sih, Dok, kira-kira sama ini? Banyak faktor ya, bisa juga dia infeksi saluran kencing mungkin. Iya, mungkin bisa. Iya, bisa aja. Tapi ada hubungannya nggak, Dok, dengan ini gejala kanker ini, Dok? Iya, kalau awal ya enggak ya, tapi kalau udah
kalau dia terinfeksi saluran kencingnya ya bisa juga gitu. Iya, berarti mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Penyebabnya kenapa gitu ya, ya. Gitu. Jadi mungkin agak terputus jadi pertanyaannya jelasnya mungkin nggak begitu jelas. Ya. Oke, tadi saya tanya tadi terakhir tentang vaksinasi ya, Dok ya. Kemudian untuk menjaga perilaku seks itu gimana, Dokter? Berarti harus saling setia gitu, Dok. Satu itu. Terus kemudian harus yaitu menikah tidak boleh kurang dari 20 tahun, apalagi kurang dari 16 tahun ya, gitu. Jangan menikah kurang dari 20 tahun. Terus kemudian kita harus setia dengan pasangan kita juga harus setia dengan kita. Bisa penyebabnya dari yang laki-laki bisa ya, Dok? Iya, begitulah. Berarti sebetulnya jadi dangerous man. Laki-laki juga punya virus terinfeksi juga bisa ya, Dok ya? Jadi sebenarnya virus itu ditularkan dengan melalui hubungan seksual gitu, makanya ke laki-lakinya terus ke istrinya mungkin seperti itu ya. Iya, bisa jadi. Kemungkinan gitu ya, Dok ya. Kemudian merokok juga tidak boleh ya. Karena karena merokok itu kan nikotinnya itu dia akan membuat mulut rahimnya itu cervical neoplasia. Jadi mulut rahim sel-selnya jadi abnormal gitu. Jadi nikotinnya dari rokoknya kan mengandung nikotin. Nikotinnya masuk ke darah terus mempengaruhi dari mulut rahim itu, kemudian sel-selnya itu bisa jadi abnormal, tidak normal gitu. Mungkin itu salah satu faktor yang buruk ya, Dok ya. Jadi kalau sudah kanker terus merokok faktor resiko kan jadi tambah parah faktor ya, Dok resikonya ya? Kemudian kalau penanganan kanker sendiri itu sebetulnya gimana, Dok? Kalau lesi prakanker kita harus bedakan dulu lesi prakanker dengan kanker ya. Kalau lesi prakanker itu ada CIN 1, 2, 3, cervical intraepithelial neoplasia 1, 2 dan 3 itu ada dengan biasanya dengan kalau yang udah 3 ya itu dengan destruksi. Kita ada namanya krioterapi ya, dengan krioterapi atau konisasi. Tapi kalau udah kalau udah kanker 1, ada 1A, B, 2A, B, 3A, B, 4A, B. Jadi yang bisa dioperasi itu kalau yang sebelum 2B. Jadi berarti bisa dioperasi juga ya, Dok? Iya, kalau sudah lebih dari 2A sudah tidak bisa, 2B ke atas tidak bisa. Ya, kita mungkin terima telepon lagi ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter Inyong. Iya, selamat. Selamat malam, Ibu. Dari mana? Dengan Ibu siapa? Dari Ibu Nina. Ibu Nina di mana, Ibu Nina? Di Purwokerto aja. Oh, di Purwokerto aja. Mungkin langsung aja bertanya ke Dokter Ika, spesialis kandungan. Mungkin langsung aja pertanyaannya, Ibu. Gimana, Bu? Iya, gini, Dok. Iya. Sejak aku KB susuk itu ya, jadi mensnya nggak teratur. Tapi seringnya itu flash terus loh. Itu perlu periksa karena itu kanker apa enggak usah? Iya. Udah berapa lama Ibu itu pakai KB susuknya itu, implannya itu? Sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak pasang sudah begitu terus? Jadi flek terus dari 2 tahun? Iya. Sudah pernah periksa belum ke dokter? Enggak. Belum. Ya, nanti sebaiknya Ibu periksa aja. Pas awal pasang itu mesnya itu nggak teratur, kadang 1 bulan, kadang 1 bulan nggak men. Nanti bulan berikutnya main 1 minggu, berhenti 3 hari langsung ngeflash, berhenti lagi seminggu main lagi itu terus. Iya. Tapi sampai 3 bulan nggak men. Iya. Oke. Ya udah. Oke, mungkin cukup itu ya, Bu, pertanyaan. Ya. Ya, ini agak penting juga, tapi nggak apa-apa ya, Dok ya. Mungkin kita akan jawab pertanyaan tadi setelah jeda iklan berikut ya. Tetap di Dokter Inyong.
terus ya. Mantep people, hanya di Satelit TV. Kembali lagi bersama kami di Dokter Inyong. Tadi menjawab pertanyaan yang konsepsi rusuk ya dok ya? Rusuk ya. Itu gimana dok? Selama 2 tahun ngeflek terus dok? Iya. Perlu periksa nggak itu dok? Gimana dok? Di luar itu lagi ya sekarang ini ya. Mungkin takut ada gejala ke arah kanker juga bisa jadi. Iya betul. Gimana jadi kalau susuk itu, implan itu kan dia hormonal ya dokter Norina ya. Jadi memang kalau hormonal itu sangat sekali lagi sangat mempengaruhi siklus haid, ya kan? Sangat mempengaruhi siklus haid. Jadi sebaiknya ibu segera memeriksakan dirinya saja ke dokter sehingga nanti dicek semuanya tuh, rahimnya seperti apa, dinding rahim dalamnya seperti apa, nanti cek juga mulut rahimnya gitu. Langsung dicek semuanya ya, supaya mulut rahimnya ada lecet nggak, jangan-jangan fleknya karena lecet ya kan, atau karena gangguan hormonal gitu. Ini perdarahan uterus abnormal atau perdarahan AUB tuh ya, abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterus abnormal. Berarti memang harus kita lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada sesuatu gitu ya dok ya. Karena kontrol juga itu. Iya, harusnya kontrol ya, ibu. Iya, sebaiknya kontrol saja supaya nanti lebih tenang, ya. Oke, seperti itu. Oke, ya. Baik dokter, mungkin kita tambah sedikit lagi tadi terapi untuk atau penanganan dari kanker serviks ini atau kanker leher rahim itu berarti tadi yang stadium awal bisa dioperasi ya? Tapi kalau sudah lanjut itu gimana? Lanjut kalau sudah stadium 2B ke atas, 2B, 3A, 3B dan seterusnya 4B, 4A, 4B itu penanganannya kita lakukan kemoterapi dan radioterapi. Itu seperti kanker-kanker yang lainnya ya dok ya? Kemoterapi dan radioterapi. Jadi nggak mungkin untuk dioperasi kalau sudah 2B tidak bisa karena sel kankernya itu dia sudah menempel di panggul gitu. Jadi akan sangat, dan itu rapuh. Jadi kalau dioperasi itu sangat bahaya. Berarti gampang sekali luka berdarah gitu ya dok ya? Iya, rapuh itu mudah sekali berdarah. Berarti itu akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Betul. Ya, makanya itu sekali lagi lebih baik kita mencegah dengan screening ya, dengan IVA atau pap smear setiap 1 tahun sekali ya. Gitu. Nanti kalau misalnya pun ketahuan IVA positif nggak usah jangan takut gitu, karena itu bukan kanker ya. IVA positif itu lesi prakanker dan itu bisa diobatin ya dengan supaya tidak jadi kanker nanti 20 tahun 10-20 tahun kemudian begitu. Nanti diobatin dengan kalau di kami itu ada dengan krioterapi di krioterapi, bisa juga dikonisasi begitu. Sewaktu pertama dilihat harus tadi ya dok ya di terapi dengan krionisasi, kemudian tahun berikutnya harus dicek lagi dok? Iya, tetap nanti dicek 1 tahun, sampai jadi negatif gitu ya dok? Iya, pokoknya memang itu, jadi kalau setelah di krio itu kan ada nanti kontrol 2 minggu, habis nanti kontrol lagi 1 bulan begitu. Kontrol juga ya dok ya? Mungkin melihat perkembangannya lesi prakanker dia akan jadi kanker atau enggak gitu ya dok ya? Biasanya kalau sudah krioterapi biasanya akan baik
Makanya itu ibu-ibu sekalian, ayo screening. Pertama memang harus screening dulu ya dok ya. Iya, nggak usah takut nggak sakit kan. Screening, iya. Iya, oke. Kalau tadi dok ya sampai nyeri ke panggul itu berarti sebenarnya udah parah banget sudah. Iya, kalau sudah sampai nyeri ke panggul itu berarti sel kankernya itu sudah menyebar. Ya kan, sudah menyebar, sudah menekan, di situ ada saraf-saraf ya kan, itu sangat nyeri. Nyeri sekali. Mungkin nggak sih pasien itu datang terus keluhannya sudah sampai parah gitu? Iya, banyak ada. Iya, karena pertama kebanyakan ibu-ibu itu dia nggak mau cek IVA atau PAPSMER karena takut ketahuan sakitnya apa. Nah, itu kan yang salah kan, paradigma yang salah betul. Gitu. Memang kebanyakan mungkin orang sudah karena a priori takut. Jadi makanya sebaiknya jangan takut karena ini tidak sakit ya. Dan kalau misalnya ketahuan dengan secara dini itu lebih baik. Ya. Untuk mencegah supaya karena ini proses perjalanan penyakitnya itu panjang sekali dan itu kita bisa potong di tengah-tengah, kita bisa potong begitu supaya tidak memburuk. Gitu. Supaya nggak menyebar juga ya dok ya, jadi kanker gitu ya dok ya. Karena mungkin kalau ini istilahnya penyebarannya mungkin bisa sampai ke seluruh tubuh ya, kalau sudah metastase bisa sampai ke tulang, bisa ke paru-paru, bisa kemana-mana, kelenjar getah bening, udah ya, kemana-mana. Iya. Memang lebih baik itu mencegah ya dok ya. Iya, betul. Sudah terlanjur seperti itu. Kalau setelah pasien misalnya yang tadi dok yang awal itu dioperasi itu juga sudah bisa baik dok yang stadium awal. Iya, kalau stadium 1, 2 itu kayak seperti artis kita itu Julia Jupe itu kan, kan stadiumnya 1B itu diangkat semua kan. Diangkat semua. Itu udah bagus ya dok ya. Sudah, biasanya sudah, tapi tetap nanti kemo juga kan. Tetap kemo, dan radiasi mungkin gitu. Tema ini sangat menarik sekali sebetulnya dok ya untuk pemirsa di rumah, apalagi kaum wanita. Mungkin saya bisa kasih sedikit kesimpulan dok dari pembicaraan kita ini bahwa deteksi dari kanker leher rahim itu sangat penting, bisa dimulai dari usia 10 tahun ya dok ya? Enggak, kalau deteksinya kan harus yang sudah menikah. Sudah menikah ya, menikah bisa dideteksi, kemudian bisa melakukan pemeriksaan IVA atau PAPSMER setiap tahun. Kemudian setelah dilakukan ternyata negatif, mungkin bisa langsung vaksinasi ya dok ya? Betul. Untuk vaksinasi sendiri mungkin bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis kandungan. Kemudian setelah itu apabila keluhan-keluhan tadi seperti keputihan, kemudian nyeri atau keluhan-keluhan flek-flek yang lainnya, bisa juga langsung periksa, dikontrol, kemudian mungkin perlu atau tidak dilakukan tes IVA, kemudian perlu atau tidak vaksinasi setelah itu ya dok ya, seperti itu. Dan apabila nanti kalau banyak pertanyaan tentang yang ini, lebih baik mungkin langsung ke dokter spesialis kandungan aja ya dok ya. Oke. Ya sepertinya waktu kita sudah hampir habis dok. Padahal banyak banget ya mungkin dok ya, karena kanker itu sangat kompleks, kemudian banyak sebetulnya yang akan dibahas. Betul. Dan kepada pemirsa di rumah, apabila pemirsa masih ingin berkonsultasi lebih lanjut, kemudian mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa tersampaikan di sini, mungkin bisa langsung konsultasi dengan Dr. Setia Dian Kartika, spesialis kandungan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Ya, mungkin seperti ini ya dok ya. Saya ucapkan terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu sama-sama dengan pemirsa di rumah. Terima kasih, ini sangat bermanfaat sekali dok. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah, terutama kaum perempuan ya dok ya. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin seperti itu saja pemirsa. Akhir kata, saya Dr. Norina dengan Dr. Setia Dian Kartika, spesialis kandungan, undur diri dari hadapan Anda. Mungkin sampai jumpa minggu depan dengan segmen yang lebih menarik lagi tentunya. Tetap di Dr. Inyong, sehat selalu.